Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Ramadanti dari kelas 1B PJKR dengan NPM 211063100765. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah anatomi dengan dosen pengampu Dr. Haja Ine Rahayu Purnamaningsi MPD dengan materi histologi dan sitologi. Yang pertama ada pemaparan materi. 1. Sitologi. Itu mencakup pengertian sitologi dan strukturnya. Yang kedua ada histologi. Itu mencakup pengertian histologi, struktur, fungsi, dan letaknya. Yang ketiga ada persamaan dan perbedaan dari sitologi dan histologi. Dan yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama kita membahas tentang pengertian sitologi. Apa sih sitologi itu? Sitologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sel yang berasal dari tubuh manusia, baik yang terlepas sendiri atau exfoliated dari permukaan epitel. Lalu ada struktur sel. Struktur sel itu dibagi menjadi 3 bagian utama. Ada membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Nah, di sini kita akan memaparkan materinya. Yang pertama ada membran sel. Membran sel itu selaput tipis yang merupakan bagian telur dari sel. Membran sel juga sering disebut plasma. Di sini ada gambarnya. Dan yang kedua ada nucleus atau inti sel. Itu dia berbentuk bulat atau lonjong dan sering terletak di tengah sel atau di tepi sel. Lalu yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma itu cairan sel yang terdapat di dalam membran sel atau selain inti sel. Lalu ada histologi. Apa sih histologi itu? Histologi itu ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada setiap jaringan yang dipotong tipis. Salah satu dari cabang-cabang biologi. Histologi juga sering disebut sebagai ilmu anatomi mikroskopis. Lalu ada fungsi jaringan. Yang pertama ada jaringan epitelium. Fungsinya untuk menutupi permukaan tubuh dan sebagai tempat pertukaran zat dari dalam atau luar tubuh. Yang kedua ada jaringan ikat. Fungsinya yaitu melekatkan suatu jaringan ke jaringan lain, membungkus organ-organ menghasilkan imunitas. Yang ketiga ada jaringan otot. Fungsinya yaitu berperan dalam pergerakan organ tubuh. Lalu di sini ada jaringan epitel dan jaringan penghubung. Apa sih jaringan epitel itu? Jaringan epitel itu terdiri dari sel-sel polihedral yang berkumpul dengan erat dengan sedikit zat intersel. Pelekat di antara sel-sel ini kuat. Jaringan epitel membentuk lapisan yang menutupi permukaan tubuh dan melapisi rongga-rongganya. Lalu di sini ada jaringan ikat. Jaringan ikat atau jaringan penyambung bertanggung jawab untuk memberi dan mempertahankan bentuk tubuh karena mempunyai fungsi mekanis. Terdiri dari suatu matriks yang berfungsi menghubungkan dan mengikat sel dengan organ dan akhirnya memberikan sokongan pada tubuh. Komposisi struktural jaringan penyambung adalah sel, serabut protein, dan zat dasar. Berbagai macam jenis jaringan penyambung di dalam tubuh menggambarkan perubahan ekspresi ketiga komponen tersebut. Lalu di sini ada epitel. Epitel itu berasal dari 3 lapis benih embrio. Yang pertama ada lapisan ektodermal, membentuk epitel yang melapisi kulit, mulut, hidung, dan anus. Yang kedua ada lapisan endodermal, membentuk epitel yang melapisi sistem pernapasan, stratus digestivus, dan kelenjar-kelenjar stratus digestivus seperti pankreas dan hati. Yang ketiga ada lapisan mesodermal. Itu membentuk epitel lain seperti ginjal. Selanjutnya ada fungsi jaringan penyambung. 1. Tempat penyimpanan. Lemak, air, elektrolit, bahkan sebagian kecil protein plasma disimpan di kompartemen antar sel jaringan penyambung. Yang kedua ada pertahanan diri. Di kompartemen antar sel jaringan penyambung banyak mengandung sel darah putih. Sel plasma menghasilkan antibodi dan kekentalan zat dasar
jaringan penyambung penghambat penembusan oleh bakteri. Yang ketiga ada perbaikan. Jaringan penyambung mempunyai kapasitas relay generasi yang besar. Daerah yang rusak akibat trauma atau peradangan akan diperbaikinya dengan mudah. Yang keempat ada transport. Ada hubungan erat di antara kapiler darah, kapiler limfe, dan kapiler penyambung. Lalu ada tulang. Apa sih tulang itu? Tulang merupakan jaringan tubuh kaku yang terdiri dari sel-sel dalam tubuh antar sel yang keras. Jaringan tulang membentuk tulang-tulang individu pada sistem kerangka manusia dan kerangka makhluk vertebrata lainnya untuk memahami seputar proses pembentukan tulang. Lalu di sini ada struktur tulang. Yang pertama ada periostem. Periostem itu lapisan terluar tulang yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Yang kedua ada tulang kompak. Tulang kompak merupakan lapisan yang memiliki tekstur padat, halus, sedikit berongga, dan kuat. Yang ketiga ada tulang spons. Tulang spons itu merupakan lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah. Yang kedua ada endosentrum. Endosentrum itu lapisan yang terdiri dari jaringan areola vaskuler yang melapisi sumsum. Dan yang keempat ada sumsum tulang. Sumsum tulang itu merupakan bagian tulang paling dalam yang berbentuk seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Lalu ada jaringan otot. Apa sih jaringan otot itu? Jaringan otot adalah sekumpulan dari sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Sistem otot manusia terdiri lebih dari 600 otot di dalam tubuh. Otot-otot tersebut terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut sebagai serabut otot. Di sini ada gambarnya. Lalu ada jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot ada 1. Otot polos. Otot polos itu jenis otot yang menyusun organ dalam diri kita yang dikenal dengan nama otot licin serta otot dalam. Ciri-ciri otot polos adalah berbentuk gelondong atau memiliki poros dengan 1 inti pusat. Ini contohnya ada. Lalu setelah itu ada otot jantung. Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung yang memiliki fungsi untuk memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi darah. Salah satu ciri otot jantung yang khas adalah otot ini mampu bekerja tanpa sadar. Yang ketiga ada otot rangka. Otot rangka adalah jaringan yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka mempunyai satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Fungsi otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Lalu di sini ada perbedaan sitologi dan histologi. Yang pertama, sitologi adalah cabang biologi dan kedokteran yang berkaitan dengan struktur dan fungsi sel tumbuhan atau hewan. Sedangkan histologi adalah studi struktur mikroskopis jaringan. Lalu, sitologi adalah area studi yang sempit, sedangkan histologi adalah area studi yang luas. Lalu yang ketiga ada persiapan slide dalam sitologi sederhana, sedangkan persiapan slide dalam histologi adalah proses yang kompleks. Yang keempat ada sitologi hanya mempelajari area seluler sel, sedangkan histologi mempelajari arsitektur jaringan. Lalu yang terakhir ada teknik sitologi lebih mudah, sedangkan teknik histologi lebih mahal. Lalu persamaannya ada 1. Sitologi dan histologi adalah 2 bidang dalam biologi, mempelajari komposisi kimia, struktur dan fungsi unit biologi yang berbeda. Kedua, keduanya mempelajari anatomi sel mikroskopis. Yang ketiga, keduanya penting untuk diagnosis penyakit. Lalu kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan adalah sitologi adalah ilmu biologi yang mempelajari struktur sel hewan dan tumbuhan. Selain itu, ia mempelajari fungsi berbagai struktur seluler. Di sisi lain, histologi adalah bidang biologi lainnya mempelajari komposisi kimia, struktur, dan fungsi jaringan. Namun ini adalah area yang lebih kompleks daripada sitologi. Oleh karena itu,
Perbedaan utama sitologi dan histologi adalah jenis studinya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.